Mari kita doakan mudah-mudahan beliau beserta keluarga senantiasa Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, serta Allah lancarkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan orang tua kita, yaitu Ustaz Fadri, yang alhamdulillah tetap semangat walaupun sudah usia. Beliau menjadikan contoh kepada seluruh jamaah Saripati Kopi untuk selalu hadir dalam pembacaan manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mari kita doakan mudah-mudahan beliau beserta keluarga senantiasa Allah berikan kesehatan, Allah berikan umur panjang, serta Allah lancarkan segala urusan beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga pada seluruh jamaah dan guru yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun demikian tidak mengurangi rasa hormat, mahabbah serta tazim saya kepada para guru-guru sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberikan kita nikmat sehat wal afiat sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka yang pertama tasyakur. Ya, tasyakuran rumah baru dari Kang Iin, dan yang kedua rutinitas pembacaan manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Selanjutnya salawat serta salam tak lupa kita haturkan kehadiran baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita minaz zulumati ilan nur. Pertama-tama saya mewakili Sahibul Bait mengucapkan ribuan banyak terima kasih di atas kehadiran para bapak-bapak, para guru-guru sekalian. Dan juga yang kedua, saya mewakili Sahibul Bait mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyambutan, pemberian tempat serta penyajian santapan jasmani kurang selera di lidah para jamaah dan guru-guru sekalian. Baik, alhamdulillah rangkaian acara sudah kita lalui, yang alhamdulillah kita buka dengan pembacaan tawassul, dan dilanjut dengan pembacaan istighosah, dan dilanjut dengan pembacaan surah Yasin, dan dilanjut dengan pembacaan manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan yang terakhir kita baca bersama yaitu pembacaan Maulid Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan meningkat acara selanjutnya yaitu matalah kitab yang insyaallah pada kesempatan malam yang mulia ini akan disampaikan oleh guru kita yaitu Al-Mukarram Kiai Ahmad Mukhlis Fadil. Waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibn Abdullah. La hawla wa la quwata illa billah. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul kiram, kepada para alim, para ulama, para sesepuh bini sepuh, para hadirin sekalian, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kepada kita sehat walafiat, iman Islam, sehingga pada kesempatan ini sama-sama kita ditakdirkan berkumpul bermuwajahah dalam rangka menunaikan kewajiban kita, yaitu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca zikir, tahlil, manaqib, sholawat dan lain sebagainya. Alhamdulillah, salatullah wassalamuhu daimaini mutalazimain ala mamarril ayami wad duhur. Semoga selalu tercurah kepada baginda agung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in min yaumi hadza ila yaumiddin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La haulatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihil kiram sadatina Abi Bakrin wa Umar Utsman wa Ali
وإلى جميع الملائكة المقربين والأولياء المحققين مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها ومن غاف إلى غاف لدن آدم إلى يوم القيامة وإلى أرواح جميع أهل سلسلة القادرية ونقشبندية خصوصا شيخنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وشيخنا الشيخ أبي القاسم الهندي البغدادي قدس الله أسرارهم ووصلهم وفرهم ومن تسب إليهم وإلى أرواح جميع آبائنا وأمهاتنا أجدادنا جدتنا لمن له حق علينا ولمن أوصانا واستوصانا لمن قلدنا ولمن يتعلم عندنا ولجميع أساتذتنا ومعلمينا ومربي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وبنياتنا الله نور قلوبنا ونلق بحاجتنا وأن الله يشفي مرضانا وأن الله يختمنا بحسن الخاتمة على هذه النية الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan kita pada kali ini. Nah, setelah kemarin bahas tentang masalah terkadang si murid dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kefakiran. Ya, memang kefakiran itu cobaan dari Allah Ta'ala. Hidup di dunia ini cobaan. Ad-dunya mahallul imtihan. Dunia ini tempatlah ujian atau cobaan. Yang kaya dicoba dengan kekayaannya, yang miskin dicoba dengan kemiskinannya. Semuanya itu dari Allah Ta'ala. Sekarang kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Rubbama tasallata, terkadang menguasai. Siapa yang menguasai al-khalqu, oleh makhluk manusia, ala ba'dil muridin, atas sebagian para murid. Siapa para murid itu? Artinya orang-orang yang sedang berjalan menuju kepada Allah Ta'ala, itu namanya murid. Terkadang makhluk mencoba kepada murid, menguasai kepada murid santri bil idza, dengan menyakitkan, wal jafa, dan dengan sifat wangkotnya, kekurang ajarannya, wadzammi, dan hinaannya. Terkadang orang ngaji dibuli sana sini, terkadang santri terlalu dibuli atau banyak penghalangnya, banyak yang menjegal. Fa in bulita, maka andai kata dicoba olehmu bisyai'in min dzalika, dari yang demikian itu. Andai kata kita lagi jalan, lagi ngaji, lagi suluk, kok banyak yang nyoba dikempesin. Cara kita apa? Banyak yang ngompor-ngomporin sehingga pada ribut, dibuli sana sini. Fa'alaika bisabar, maka tetapkanlah dengan sabar. Cuekin aja, yang penting kita manakib, kita mazikir. Orang lain bilang zikir apaan kayak gitu, teriak-teriak dan lain sebagainya. Itu mode biasa. Kita dibuli seperti itu, maka hendaklah kita bersabar. Saya ketika zikir sengaja salonnya besar. Zikir sampai kedengeran 5 kilo. Nah,
Banyak orang yang berkata, Pak Kiai, emang Tuhan nggak dengar pakai suara salon? Saya jawab, Allah Maha mendengar. Yang budeg yang tidak dengar adalah telinga Anda. Saya zikir tiap malam, Anda tidak pernah merapat. Begitu ya. Allah Maha mendengar. Yang budeg itu telingamu. Sehingga ada pengajian, ada zikir, tidak pernah merapat. Wa tarkil mukafa'ah, dan meninggalkan untuk membalas. Kalau dikatain, dibully, dijegal sana sini, enggak usah balas, antepin aja, cuekin, jangan sumpahin mati sendiri, lu nggak sumpahin juga. Ya, jangan dibalas, relakan, ikhlaskan, ridhokan. Ma'anazafatil qalbi, beserta bersihnya hati, minal hikdi, daripada unek-unek atau kedengkian, wa idmari syarri, dan menyimpan kejelekan atau unek-unek jelek. Dan kita ketika ada orang bully kita, ada orang nyakitin kita, jangan dibalas. Beserta usahakan hati kita bersih, terbebas daripada kedengkian, ya, dan menyimpan unek-unek jelek. Cuekin aja, cuekin. Maka ketika orang di hatinya cuma ada Allah Ta'ala, maka tidak ada ruang untuk selain Allah Ta'ala. Jadi jangan dibalas dengan kebencian. Orang benci kepada kita, kemudian kita balas dengan kebencian, iku jenenge podo bae. Ya, sama-sama bodoh. Maka bedakan mana si alim, mana si bodoh. Jelas berbeda antara si alim dengan si bodoh. Makanya di sini katanya enggak usah dibalas. Wahzar, dan takutlah olehmu, ad-du'a, akan berdoa, alaman azaka, terhadap, melarat, nyakitin orang yang menyakitin kepadamu. Jadi cara kita, takutlah untuk mendoakan orang kejelekan, mendoakan jelek kepada orang yang menyakitkanmu. Orang nyakitin kita, takutlah kita untuk berdoa, ya, untuk mendoakan mereka dengan doa yang jelek. Cara orang sini mah nyumpain, gua sumpahin lo bangkrut. Jangan, walaupun orang tersebut nyakitin kita. Lo kok begitu? Ya emang begitu. Pengen jadi wali susah, harus begitu tuh. Takutlah Anda untuk berdoa, mendoakan jelek terhadap orang yang nyakitin Anda. Biarin aja. Biarkan semua berlalu. Karena semuanya itu keluar dari Allah Ta'ala. Ya. Orang berbuat jelek kepada kita, itu pun dari Allah. Orang berbuat baik kepada kita, itu pun dari Allah.
gitu. Maka tidak ada sesuatu keluar dari selain Allah Ta'ala. Udah cuek aja, enak. Orang mau kata apa? Ketika orang menuduh kepada saya, kemudian tuduhan yang diberikan kepada saya kok tidak ada, maka tidak ada alasan bagi saya untuk marah karena tidak ada. Ketika orang menuduh kepada saya, ternyata yang dituduhkan benar ada pada saya, dan tidak ada alasan buat saya untuk marah karena memang betul-betul ada. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk marah. Paham? Jalaninnya abot. Ngomongnya gampang. Jalaninnya yang berat. Jadi takutlah untuk mendoakan kepada orang yang menyakitkanmu. Jadi nggak usah didoain jelek, doainlah dia baik. Ada cerita dalam satu kitab ya, bahwa ada seorang ulama, kerjaannya, bisnisnya cara kita setiap hari menjahit atau nenun. Bertahun-tahun kemudian ada orang yang kalau dia menjahit sekian piece dibayar dengan uang palsu. Jadi setiap dia menjahit, kemudian bayarannya itu orang pakai uang palsu. Begitu dikasih sang guru tadi, orang tadi, si ulama tadi tahu kalau itu uang palsu. Kemudian ketika dibayar, ya diterima nota, silahkan. Maka uang itu diceburin ke sumur. Sebulan, 2 bulan datang lagi, borongan, jahit lagi. Bayarnya lagi pakai uang palsu. Diceburin lagi di... Satu saat beliau ada uzur keluar kota, maka disuruhlah santrinya untuk gantiin jahit tadi. Begitu jahit kemudian dibayar lagi dengan uang palsu. Lah santrinya ini marah-marah. Kok bayarnya pakai uang palsu? Kemudian bermasalah, dilaporkan kepada sang gurunya yang punya toko jahit tadi. Kata sang guru tadi, itu mah kalau dia udah dari dulu tiap jahit ke sini pasti pakai uang palsu. Makanya uang palsu tadi aku cemplungin di sumur biar cukup aku saja yang tertipu, jangan sampai orang lain. Itu wali. Kalau kita nerima enggak begitu? Nah, wala takul, dan jangan ngucap olehmu, jangan kau berkata, idza asabathu musibah hadza bisababi adahu li. Jangan kau berkata apabila seseorang terkena musibah, kemudian kau berkata, ini adalah sebab dia nyakitin aku. Jangan, emang lu siapa? Hebat kayak apa sih? Kau bukan Tuhan, nggak ada apa-apanya. Paham maksudnya? Ini mentang-mentang ahli zikir, mentang-mentang ahli manakib, ya ada temennya kerja, kemudian nyakitin dia.
kemudian temennya tabrakan, maka dia anggap itu kualat dengan sebab nyakitin dia. Tidak, semuanya itu datang dari Allah Ta'ala. Paham? Emang jago banget kita. Nah, nanti kalau kita ngaji tasawuf tuh namanya kesombongan. Merasa diri lebih tinggi, lebih mulia dari orang lain. Menganggap dirinya lebih bermakam di sisi Allah ketimbang orang lain. Itu namanya al-kibru fid din, kibir tentang masalah agama. Nggak boleh. Jadi jangan dikait-kaitkan. Ya, ada orang keblangsak, ada orang tertipu, ada orang sakit. Ya, kemarin kebetulan habis bertengkar sama dia, habis nyakitin, maka langsung diponis itu gara-gara berantem sama dia. Kualat. Nggak ada. Jangan percaya sama kualat. Nggak. Ini kan lagi musim santri yang kagak ngajinya tinggi pada ketakutan, takut kualat. Ntar kalau nggak ngasih Habib kualat, lu kualat sama gua nggak bisa. Paham? Banyak nggak kita? Takut-takutin dan menunduk kita. Apa? Tuhannya satu. La ilaha. Paham? Ini kan pada takut banget. Takut kualat. Pelajarin dulu apa itu kualat. Kalau saya takut sama Habib, sama turunan apa. Satu, kullukum min Adam. Semua dari Adam. Wa Adamu min turab. Adam itu tercipta dari sama. Jangan tertipu. Digoro-goroin. Ya, murni orang yang terbawa termakan opini karena murni kebodohan. Ya. Yang diomongin masalah akhirat. Dunia dulu. Yang diomongin masalah kuburan. Ntar di kuburan gua tagih, lu yakin selamat emang? Banyak gak orang gitu? Ntar kalau begini-begini engkong gua marah, Kanjeng Nabi marah. Kanjeng Nabi nggak kayak lo marah-marah mulu, nggak. Beliau itu punya syafaat, beliau itu rahim, ya. Itu hilangkan yang begitu. Ya goblok boleh, jangan goblok-goblok banget jadi orang. Yes. Jadi gitu. Jangan mau dibohongi dengan cerita-cerita halu. Itu namanya halusinasi. Jangan. Ngaji dah yang benar ngaji. Wa afdalu minas sabri. Dan bermula lebih utama minal sabri ketimbang sabar alal adza atas menyakitkan tadi al afu yaitu memaafkan anil mudzi dari orang kepada orang yang menyakitkan. Kita disakitin orang tidak balas, itu namanya sabar. Tidak membalasnya kita karena sabar. Sabar itu apa? Ketika kita ingin balas, bisa mampu kita membalas, tapi kita pilih untuk tidak membalas. Itu namanya sabar. Kalau membalas tidak mampu atau takut,
kemudian dia tidak balas, itu bukan sabar. Sabar ini dia mampu untuk membalas, tapi dia tidak membalas. Ya, kalau nggak mampu membalas, diem aja. Itu penakut namanya, bukan penyabar. Beda ya. Lebih utama daripada sabar adalah memaafkan dari orang yang menyakitkan. Orang nyakitin kita, ngerugiin kita. Sabar. Di atas itu adalah memaafkan. Karena memberi maaf itu lebih sulit daripada meminta maaf. Jadi ngasih maaf itu lebih utama, lebih sulit ketimbang meminta maaf. Wadu'a, dan mendoakan lahu manfaat kepada orang yang menyakitkan tadi. Orang nyakitin kita doain, mudah-mudahan sadar. Ya, mudah-mudahan dikasih hidayah, petunjuk oleh Allah. Itu akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bukan doain jelek. Katanya wali doainnya yang kagak datang biar mampus, yang kagak ada nggak? Wali apa? Tidak ada seseorang ya mukmin mendoakan jelek kepada saudaranya. Yang ngajak ke neraka adalah setan. Berarti siapapun dia, walaupun berjubah, kalau ngajak orang, nyuruh orang untuk ke neraka adalah setan. Paham? Ngaji. Gitu. Jangan. Jadi mendoakan manfaat, kebaikan kepada yang menyakitkan. Doain. Mudah-mudahan disadarkan Allah, dapat hidayah, gitu. Jangan dilawan dengan kebencian. Bisa jadi saat ini mereka yang paling benci kepada kita, besok ngajinya paling depan di hadapan kita. Bisa nggak? Begitulah dakwah Kanjeng Nabi. Wadzalika min akhlaqis siddiqin, dan itulah daripada akhlak perilaku daripada siddiqin, orang-orang yang benar. Ya, kita kan lupa mulu nih. Ya, masih merengkel di hatinya. Bisakah kita demikian? Bisa ketika Allah berbuat, tidak ada yang bisa menghalangi. Semuanya itu fadl, anugerah dari Allah Ta'ala. Secara syariat kita harus cari itu. Secara syariat kita harus jemput. Jangan salahkan matahari ketika tidak menyinari tubuh Anda. Tapi salahkanlah diri Anda kenapa tidak keluar rumah. Paham? Jangan salahkan Allah tidak memberikan hidayah. Tapi kaulah yang tidak jemput. Wa'uddah, dan hitung-hitunglah olehmu i'radul khalqi, akan berpalingnya makhluk anka dari kita, nikmatan, hitung itu sebagai nikmat, alaika padamu, mir rabbika dari Tuhanmu.
orang nggak ngormatin kita, ya, orang pada berpaling dari kita, anggap itu, hitung itu sebuah nikmat dari Allah Ta'ala. Ya, karena kalau orang seneng semua sama kita, repot loh, repot. Paham? Saya di rumah, orang sekeliling saya, se-RW situ atau sekampung situ, pada seneng sama saya semua. Repot nggak? Tiap hari pada datang, repot nggak? Tekor nggak kopinya? Orang pada berpaling dari kita, anggap itu nikmat dari Allah. Nah, iyalah. Fa innahum maka sesungguhnya mereka para makhluk, ya, lau akbalu alaika, andai kata mereka semuanya pada simpati, pada menghadap kepadamu, rubama syaghaluka an ta'atih, maka terkadang mereka menyibukkanmu untuk taat kepada Allah Ta'ala. Jelas orang kalau sudah disibukkan oleh manusia, banyak yang datang keperluan sana sini, lah maka mereka menyibukkanmu sehingga kau ninggal taat kepada Allah Ta'ala. Jelas, enak kan? Ya, tidurnya jarang, ya, makannya jarang. Karena dikit-dikit tamu, dikit-dikit anu. Iya. Enak-enak ente, enak itu di rumah. Iya. Saya waya gini aja masih janjian sama tamu yang jam sekian. Nanti pulang enakan tidur, ngelonin bini, selesai. Itu, anggap itu nikmat dari ya. Terkadang mereka menyibukkanmu untuk taat kepada Allah. Wa ini betulita, maka andai kata dicoba olehmu biikbalihim, andai kata kau dicoba dengan ngadepnya manusia kepadamu, banyak yang simpati, banyak pengikutnya, wa ta'timihim, dan apa ya, menghadapnya, wasanaihim, dan ngalemnya mereka udah dilulukan, udah jadi public figure, udah jadi apa cara kita, pimpinan, wataraddudihim alaika, dan kau dicoba dengan muter-muternya makhluk terhadapmu, artinya banyak yang datang. Fahdar, maka takutlah min fitnatihim, daripada fitnah mereka. Jaga jarak, cara kita takut daripada fitnah mereka. Jangan sampai kita ta'aluk hati kita kepada mereka. Jangan sampai ta'aluk kita berpindah dari Allah kepada makhluknya. Washkurillah, dan syukurlah kau kepada Allah, alladzi satara masawika anhum, yang telah menutupi kejelekanmu dari mereka. Orang banyak datang, orang pada percaya, orang pada simpati. Bersyukurlah kepada Allah yang telah menutupi kejelekanmu. Ya, karena ketika kejelekanmu Allah umbar, maka tidak ada lagi orang yang menghadap kepadamu. Jadi ketika ada orang hormat kepadamu, itu karena hebatnya Allah menutupi aibmu, bukan hebatmu. Paham ya? Jadi ketika orang menghadap kepada kita, pada hakikatnya kepada Allah Ta'ala. Kita adalah makhluk yang lemah, yang dhaif,
abdun mamluk, seorang hamba yang dimiliki oleh Allah. Kita tidak punya apa-apa. Paham? Summa in khasyita ala nafsika minat tasannu. Kemudian andai kata kau khawatir terhadap dirimu untuk berbuat ngada-ngada, wat tazayyun, dan berbuat tazayyun, berbuat hiasan. Cara kita berhubung udah banyak yang kenal, pakaiannya berubah. Yang tadinya pakai bajunya 100.000, sekarang berhubung banyak yang udah kenal, maka salon seminggu sekali. Ya, karena untuk mereka, karena kita tazayyunilahum wal istighali anillah bimukhalatatihim, dan sibuk meninggal kepada Allah dengan sebab nyampur kepada mereka. Kalau memang keadaannya sudah demikian, fa'tazilhum, maka tinggallah mereka. Udah masuk kamar atau di kebun sono, ya enggak boleh ada tamu, enggak mau nyampur sama orang. Kenapa? Karena dia khawatir kepada dirinya, tasannu dan istighfar. Ya, itu dah, orang kalau udah dikenal itu pakaiannya berubah. Ya, karena endos apa zaman sekarang. Udah berubah. Ya. Karena dia dibuat apa? Bintang iklan. Tinggalin kalau udah begitu. Karena kau khawatir, ya, kalau khawatir untuk tasannu. Kalau kuat, monggo silakan. Wa illa, dan jikalau tidak, waghliq babaka anhum, dan kuncilah pintumu anhum, dari mereka. Jangan terima tamu kalau udah begitu. Ya. Karena kalau dia nyampur orang, dia khawatir tazayyun kepada mereka. Wa illa, dan jikalau tidak, andai kata tidak demikian, farik, maka misahlah olehmu, tu'rafu, apa? Al-maudhi'a, akan tempat, alladzi urifta bihi, yang telah dikenal olehmu, ila maudhi'in la tu'rafu fi, pindah kepada tempat yang kau tidak dikenal. Jadi kalau tinggal di tempat itu udah banyak tamu, udah banyak orang kenal, kemudian kau khawatir, ya nanti kau tazayyun, kau belum kuat untuk kibir dan lain sebagainya, maka tutup pintu dan uzlah. Kalau tidak, maka tinggalkan tempat itu, pindah ke tempat yang kau tidak dikenal. Nggak ada orang begitu. Orang itu pengennya dikenal. Ya, bagaimana caranya? Dimasukin YouTube, di-expose, ya, kalau perlu dicari itu followernya apa namanya, biar banyak supaya dikenal. Kalau wali nggak begitu, nggak punya kanal YouTube wali mah. Orang-orang yang bener-bener nih nggak punya kanal YouTube. Itu kok ada yang, itu bukan dia yang bikin, dia mah nggak paham. Itu mah murid-muridnya, gitu ya. Paham kita? Ada pertanyaan sih kita. Wa kun mu'siran lil khumul, dan jadilah kau memilih untuk khumul. Khumul itu nyamar. Nyamar itu ya nyamar, tidak menampakkan kau orang alim,
tapi tidak menampakkan kau orang alim. Kau orang kaya, tapi kau tidak menampakkan bahwa kau orang kaya. Itu namanya humul, nyamar. Ya. Yang banyak bukan humul. Apa? Bodoh, belaga, bergaya orang pinter. Baca Fatihah kagak semenggah, pakaiannya kayak korbannya 3. Begitu suruh baca Quran, suruh baca kitab, nggak bisa. Yang benar nggak begitu. Umur biasa aja. Ya, nggak apa-apa belangkonan, yang penting alim kau. Ya, karena itu adalah budaya. Pisahkan, bedakan mana syariat dan mana budaya. Iya, daripada tampang doang, kemampuan nggak ada, kemonesan malu. Ya banyak di sanalah, banyak. Kalau alim monggo. Ya. Faran minasyuhrah, berlari dari kemasyhuran. Ya, memilihlah kau untuk humul dan berlari dari kemasyhuran. Jangan sampai, jangan pengen masyhur. Biar Allah yang masyhurin. Ya, orang kalau jatahnya masyhur, dia ngumpet di mana juga orang tahu. Ya, kalau memang betul-betul dimanapun ada gula, di situ ada semut. Jangan pura-pura jadi gula, jangan. Ya, lihat aja semut doyan apa enggak. Kalau didoyanin semut berarti kau gula. Ya, ini pura-pura jadi gula. Semut udah ngerubung, nggak manis ditinggal. Fa inna fihi al fitnatu wal mihnah, karena di dalam kemasyhuran ada cobaan dan ada fitnah. Ya, nah, kebiasa aja. Jangan pengen. Qala berkata ba'dus salaf, wallahi demi Allah, ma sadaqallah, tidak sidik kepada Allah abdun, seorang hamba, illa ahabba la yush'ara bimakani, kecuali ia tidak senang untuk dilihat derajat dan tempat posisinya. Enggak usah ngomongin kedudukannya. Enggak usah, biar kalau kau arif, kalau kau alim, ya, kalau kau seorang wali, apapun profesimu, tetap kau kekasih Allah Ta'ala. Paham? Nggak usah diunjuk-unjukin. Ini zaman sekarang pada ngunjuk-ngunjukin. Nunjukinnya nasab lagi. Nasab mah itu, nasabmu baik itu mah anugerah Tuhan. Tidak patut dibanggakan karena tidak ada prestasi darimu. Paham? Yang kita banggakan adalah ketika kau jadi orang alim. Berarti kau belajar lama, kemudian kau alim, itu adalah prestasi. Kau nasab? Enggak. Jangan ngomongin nasab dah. Apa? Nah, ada pertanyaan. Saya mau ngerokok dulu. Lagi.